Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu, kami sudah alami sampai saat ini. Sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh masuk dan tinggal dalam hidup kami. Dalam perjalanan hidup ini, kami memerlukan firman-Mu menuntun kami. Kami tidak mudah jatuh, tersesat di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Allah kita akan baca di dalam Roma pasal 3, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Firman Allah berbunyi demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, dalam ayat yang ke-24 jelas bagi kita semua, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita ini semua hanya oleh karena kasih karunia-Nya, karena Dia telah tebus segala dosa kita. Dalam ayat yang ke-23, Roma 3 ayat 23, dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapakah kita ini? Apakah kita ini memasang harga, memasang standar hidup, sehingga seringkali kita menganggap diri kita ini paling berharga, dan kita tidak bisa menghargai orang lain. Dalam kehidupan ini seringkali kita jalani begitu sulit karena adanya standar yang kita pasang ya untuk diri kita sendiri. Baik dalam pergaulan ya dimanapun kita berada, seringkali terjadi kesalahpahaman ya. Seringkali terjadi kesalahpahaman sehingga membuat kita hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Namun kalau kita ya sebagai orang yang beriman, orang percaya kepada Tuhan, kalau kita selalu pandang kepada Tuhan, sehingga ada rasa syukur dari hati kita kepada Tuhan, maka walaupun ada masalah, ada persoalan karena diri kita, karena perbuatan kita sendiri, seperti tadi saya katakan, sebagai manusia seringkali kita pasang harga, ada standar ya, harga diri kita, karena mungkin kita ini ya di tempat kerja kita memiliki jabatan, dan banyak orang yang seringkali menghormati kita karena jabatan ini. Sehingga dalam komunitas di gereja pun kita sering kali bawa hal ini, sehingga tidak ya merasakan ada rasa syukur kepada Tuhan. Nah, ketika kita bangun pagi, ini sebagai pengalaman saya, ketika bangun pagi dan saya fokuskan ya pikiran hati ini kepada Tuhan, maka ada rasa syukur. Semua masalah, persoalan, bahkan harga diri pun kita lupakan karena ada rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur kepada Tuhan itu sangat penting. Artinya kita mengingat semua ya kebaikan pertolongan Tuhan. Kita bisa bernafas, kita sehat,
Sebab itu dalam ayat yang ke-24 Roma 3 ini, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau kita sadari dosa-dosa kita, kelemahan kita, maka ada rasa syukur kepada Tuhan. Karena melalui penebusan dalam Kristus Yesus, kita memperoleh keselamatan hanya karena kasih karunia-Nya. Di dalam ayat ke-10 juga, dalam Roma 3 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini yang Rasul Paulus ingatkan ya kepada umat manusia, kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa sesungguhnya semua manusia adalah orang berdosa. Sebab itu dalam ayat yang ke-10 dalam Roma 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau kita seringkali memasang harga diri, pasang ya harga diri kita, karena kita punya jabatan, karena mungkin kita punya harta, kekayaan, maka seringkali kita menganggap remeh orang lain. Nah, kita harus ingat bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Hanya melalui penebusan dalam Kristus Yesus kita ada sampai saat ini. Mari dalam pergaulan kita sehari-hari dimanapun kita berada, baik itu dalam komunitas kita sesama anak-anak Tuhan, di dalam gereja, ataupun dalam pergaulan kita di mana saja, mari kita mau hidup di dalam kerendahan hati. Kita ingat kita pun manusia ada kelemahan, namun karena ada penebusan darah Yesus di atas kayu salib, kita ada sebagaimana ada. Kita boleh ya di tempat pekerjaan, di tempat usaha, semua keberhasilan bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, mari kita semua mengingat kepada kasih karunia Tuhan. Ya, jangan ada simpan akar pahit yang tidak mau mengampuni. Ya, karena kita sadari juga diri kita bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Kita hidup hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Sebagai ayat yang terakhir, saudara-saudara, mari kita ingat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16a ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16 bagian A saja. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, mari kita kembali simak ya di dalam 1 Yohanes 5 ini tadi ya. Bagaimana dikatakan kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Ya, jadi bukan sebaliknya kita membenci dan menjatuhkannya dengan menceritakan kesalahan atau dosa orang itu, bahkan tidak kurang untuk memuaskan ya isi hati kita, daging ini. Seringkali kita menceritakan kesalahan atau dosa orang itu kepada siapa saja. Nah, ini yang harus kita singkirkan dari pikiran dan hati kita, karena kita pun adalah orang yang berdosa, tidak ada yang benar, namun hanya karena kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kita semua, kepada saya, kepada setiap orang yang mendengar membaca firman, bahwa tidak ada satu orang pun yang benar, namun kami hidup hanya oleh karena penebusan dari Yesus di atas kayu salib. Sebab itu tolong kami Tuhan, Allah Roh Kudus, memampukan kami untuk hidup di dalam kerendahan hati. Kami tidak memasang ya Tuhan harga diri ini, standar harga diri kita. Karena kita ini manusia biasa ya Tuhan. Kami semua manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Namun kami mau mengucap syukur. Ada rasa ucapan syukur dari hati kami untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jangan ada di antara kami yang menyimpan hati ya Tuhan, akar pahit ya Tuhan. Namun kami mau berdoa dan mau mengampuni segala kesalahan orang terhadap diri kami. Terima kasih Bapa, memberkati umat-umat-Mu, memberkati siapapun yang ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Perjalanan hidup kami ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memberkati dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.